Oke, baik, kita ketemu lagi di video pembelajaran saya kali ini. Hari ini saya akan membahas mengenai materi di kelas 4, yaitu mengenai garis dan sudut ya. Ini materi besarnya adalah geometri ya. Nah, ini saya akan coba bahas mengenai garis dan sudut. Nah, untuk yang pertama, ya, saya akan membahas tentang garis tegak lurus. Nah, ya, jadi yang kali ini kita bahas dulu adalah garis tegak lurus. Gimana sih itu garis tegak lurus? Ya, teman-teman ya. Nah, garis tegak lurus adalah dua garis dua garis lurus yang bertemu pada sebuah sudut siku-siku. Misalnya ini, saya punya garis lurus seperti ini. Anggaplah ini namanya garis CD ya. Kemudian saya punya garis lagi seperti ini. Ya, ini saya sebutnya garis AB. Nah, ini ada siku-siku nih di sini ya, garis ada sudut siku-sikunya nih. Nah, apakah apakah garis-garis ini merupakan garis tegak lurus? Ya, jawabannya betul. Ini merupakan garis tegak lurus karena AB tegak lurus ya, tegak lurus terhadap garis CD atau bisa kita tulis AB tegak lurus simbolnya kayak gini ya. Nah, garis AB tegak lurus terhadap CD ya, jadi gitu. Jadi, tegak lurus itu ada dua garis lurus yang bertemu, jadi ada dua garis lurus nih teman-teman, ya, yang, bertemu pada sebuah sudut siku-siku. Nah, tadi sudut siku-sikunya ini berarti dia tegak lurus ya, jadi AB tegak lurus terhadap CD. Nah, gimana sih cara kita menentukan bahwa garis tersebut, dia tegak lurus atau tidak? Nah, caranya ya, cara cara menentukan bahwa dia tegak lurus atau tidak, yang pertama harus tahu dulu dari definisinya ada garis lurus, berarti garisnya itu harus garis lurus. Jadi kita tentuin dulu, pastikan bahwa garis tersebut ada garis lurus. Yang kedua, terbentuknya sudut siku-siku ya. Jadi terbentuknya sudut siku-siku. Nah, cara alat yang paling gampang untuk, menentukan tegak lurus ini, bisa kita menggunakan lipatan kertas teman-teman ya, atau penggaris. Bahkan, ada beberapa alat yang memang sudah ditentukan untuk menentukan tegak lurus atau enggaknya sebuah garis ya. Ada alatnya tuh teman-teman, modelnya kayak penggaris juga, yang penting dia ada sudut siku-sikunya ya. Itu yang cara yang paling mudah. Nah, berikutnya saya akan bahas tentang garis sejajar, ya, garis sejajar. Nah, garis sejajar ini berbeda dengan garis tegak lurus. Nah, kedua, garis dikatakan sejajar, ya, apabila kedua garis tersebut diperpanjang, maka kedua garis tersebut tidak akan saling bertemu dan jarak antara kedua garis tersebut selalu sama. Jadi, pertama garis sejajar itu kita buat garisnya seperti ini misalnya. Misalnya kita buatkan contohnya seperti ini, kita buat garis nih, ya, garis lurus ya, pasti garis lurus dulu. Kemudian kita punya garis lurus lagi nih, ya. Nah, yang di mana kedua garis lurus ini jaraknya ya, ini jaraknya yang di sini tuh sama. Misalnya ini 5 sentimeter, ini juga 5 sentimeter. Nah, kalau jaraknya udah sama kayak gitu ya, jaraknya udah sama, berarti apabila kita perpanjang garis ini, itu nggak bakalan pernah ketemu, teman-teman. Nah, kedua garis ini disebut garis sejajar. Anggaplah ini garis AB, ya, ini MN, ya. Jadi garis AB itu sejajar. Nah, simbol sejajar itu garis miring dua kali ya, kayak gini ya. Itu sejajar dengan MN. Nah, ini dikatakan AB sejajar dengan MN atau garis AB sejajar dengan garis MN. Karena apabila kita perpanjang terus garis AB ini dan perpanjang juga garis MN dengan jarak yang tetap sama, ya itu nggak bakal pernah ketemu. Ya. Jadi kalau misalnya ada dua garis, misalnya modelnya kayak gini nih, ya modelnya kayak gini. Misalnya ini garis LM dengan garis FG ya, FG. Apakah LM
LM sejajar dengan FG. Nah, pertanyaannya apakah LM sejajar dengan FG? Pasti tidak. Kenapa? Coba kita perpanjang. Jadi syarat pertama kita perpanjang dulu nih. Coba saya perpanjang pakai garis putus. Nah, ya. Kemudian LM-nya juga saya perpanjang. Nah, dia bakalan ketemu nih, ya. Sementara syaratnya sejajar tadi nggak boleh ketemu ya. Nah, berarti LM LM tidak sejajar, ya, tidak sejajar dengan FG. Karena dia garisnya ini ketika diperpanjang dia bertemu. Nah, syaratnya tadi sejajar, dia nggak boleh bertemu ya. Dan jaraknya tetap sama. Ya, gitu ya teman-teman ya untuk garis yang sejajar. Kemudian yang terakhir untuk video kali ini saya akan bahas tentang sudut pada garis lurus. Nah, ada garis lurus. Nah, kita ketahui bahwa jika kita punya garis lurus seperti ini ya, sudutnya ini ya, besar sudutnya ini adalah 180 derajat ya. Jadi sudut pada garis lurus itu pasti 180 derajat, namanya garis lurus ya, teman-teman ya. Nah, contoh, langsung contoh aja biar teman-teman lebih memahami. Misalnya saya punya garis lurus AB misalnya. Kemudian saya punya garis lagi modelnya kayak gini. Ini garis, nggak boleh ini. Oh, ini C-nya ya. Nah, sudut COB itu 55 derajat. Nah, tentukan sudut AOC-nya ini nih. Ya, ini ditanyain. Berapa tuh? Ya. Nah, caranya teman-teman, kan tadi kita udah tahu bahwa garis lurus itu, sudut pada garis lurus kan 180. Berarti AOC ditambah COB itu harusnya 180 derajat. Nah, COB-nya kan 55 derajat nih, teman-teman. Nah, berarti AOC-nya kita bisa tahu tuh. Ya, berarti AOC sama dengan 180 derajat dikurang 55 derajat. Berapa itu? Itu 125 derajat. Jadi AOC kita bisa tahu 125 derajat. Jadi ingat teman-teman, untuk sudut pada garis lurus adalah 180 derajat. Oke, terima kasih sudah menonton video saya hingga akhir. Ya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.